Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zanun Amelia Umami, NIM 1706111000118, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan membahas secara singkat analisis kebijakan Kemendikbud mengenai Merdeka Belajar berdasarkan 4 pilar pendidikan UNESCO. Selama ini, sebagian besar orang beranggapan bahwa tujuan dari belajar adalah dapat menyelesaikan soal matematika dengan mudah, mendapatkan nilai yang bagus di setiap mata pelajaran, serta mendapatkan peringkat 1 di kelas. Eits, itu semua bukanlah tujuan dari belajar. Jadi, apa tujuan dari belajar yang sesungguhnya? Mari kita simak dulu penjelasan mengenai 4 pilar pendidikan yang digagas oleh UNESCO. UNESCO merupakan sebuah organisasi internasional di bawah PBB yang mengurusi semua hal yang berhubungan dengan pendidikan, sains, serta kebudayaan dalam rangka saling menghormati yang berlandaskan pada keadilan, peraturan hukum, serta HAM. Ada 4 pilar pendidikan yang digagas oleh UNESCO. Yang pertama yaitu learning to know, atau biasa disebut dengan belajar untuk tahu. Learning to know selalu mengajarkan tentang arti pentingnya sebuah pengetahuan, karena di dalam learning to know terdapat learning how to learn, artinya peserta didik belajar untuk memahami apa yang ada di sekitarnya, karena itu adalah proses belajar. Jadi di dalam learning to know lebih ditekankan proses belajar daripada hasil belajarnya. Tugas seorang guru adalah sebagai sumber belajar, fasilitator, pengelola, demonstrator, pembimbing, mediator, serta evaluator. Ada 4 prinsip yang dimiliki oleh learning to know. Prinsip yang kedua ada learning to do, atau biasa disebut dengan belajar untuk melakukan. Di dalam pilar kedua ini menekankan pentingnya interaksi dan bertindak. Artinya, di sini peserta didik diajak untuk ikut serta dalam memecahkan permasalahan yang ada di sekitar melalui sebuah tindakan yang nyata. Pembelajaran ini lebih memfokuskan pada ranah psikomotorik siswa. Belajar untuk menerapkan ilmu yang didapat, serta bekerja sama dalam sebuah tim guna untuk memecahkan masalah dalam berbagai situasi dan kondisi. Pilar yang ketiga ada learning to be. Learning to be atau belajar untuk menjadi diri sendiri. Belajar dalam konteks ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi siswa sesuai dengan minat dan bakatnya, agar menjadi pribadi yang mandiri, dapat mewujudkan apa yang diimpikan dan dicita-citakan, serta menjadi manusia yang berberi kemanusiaan. Tiap-tiap keunggulan tersebut diperkuat dengan moral yang kuat. Pilar yang terakhir yaitu learning to live together, atau belajar untuk menjalani kehidupan bersama. Menanamkan kesadaran kepada peserta didik bahwa mereka adalah bagian dari kelompok masyarakat. Sebagai hasil dari proses pembelajaran, yaitu dapat dijadikan sebagai bekal untuk mampu berperan dalam lingkungan di mana individu tersebut berada, dan mampu menempatkan diri sesuai dengan perannya. Dalam menjalankan Merdeka Belajar, guru berperan penting untuk membantu siswa menemukan tujuan belajarnya. Dalam hal ini, Bapak Menteri Nadiem Makarim menggagas sebuah inovasi baru dalam dunia pendidikan. Beliau menyebutnya sebagai Merdeka Belajar.
Gagasan yang pertama mengenai UN. UN dilakukan dengan berbasis kompetensi. Diadakan penilaian di tengah-tengah jenjang seperti kelas 2 SMP dan kelas 2 SMA. Penilaiannya dilakukan dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Asesmen kompetensi minimum ini lebih memfokuskan kepada kemampuan literasi, yakni kemampuan bernalar menggunakan bahasa. Jadi, bagaimana anak itu bisa mengerti suatu bahan bacaan dan bisa menganalisa makna suatu bahan bacaan. Yang kedua, kemampuan numerasi. Kemampuan numerasi ini kemampuan bernalar menggunakan matematika, yakni bagaimana anak bisa menggunakan konsep-konsep berhitung dalam memecahkan masalah yang real dalam suatu konteks. Hal ini sejalan dengan pilar pendidikan yang digagas oleh UNESCO, yaitu learning to do, learning to know, dan learning to be. Di mana penilaian kompetensi minimum ini lebih menekankan pada kemampuan literasi, yaitu kemampuan anak dalam menganalisa makna suatu bahan bacaan, dan kemampuan numerasi, yaitu penggunaan konsep matematika dalam memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut lebih mengarah ke pilar yang pertama dan kedua, karena anak banyak memperoleh pengetahuan dari berbagai macam sumber dan hasil pengetahuan tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk memecahkan sebuah permasalahan yang terjadi. Selanjutnya, yaitu mengenai survei karakter. Hal ini sejalan dengan pilar yang ketiga, yaitu hasil dari penilaian asesmen kompetensi harus dibarengi dengan adanya survei karakter, karena tiap-tiap keunggulannya ada harus diperkuat dengan moral yang kuat, sehingga ketika sudah menjadi diri sendiri dapat menjadi manusia yang berperi kemanusiaan. Gagasan yang kedua mengenai UASBN. Sistemnya dikembalikan ke masing-masing sekolah. Jadi, sistem penilaiannya dibuat dan diciptakan sendiri oleh guru, karena gurulah yang mengetahui kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki siswa. Sistem penilaian ini berupa tes tertulis dan portofolio. Hal ini sejalan dengan pilar pendidikan yang pertama, learning to do, yang kedua, learning to know, yang ketiga, learning to be. Di samping siswa mendapatkan pengetahuan, melakukan interaksi dan tindakan, dengan sistem penilaian tersebut siswa dapat mengembangkan diri karena sistem penilaian disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Gagasan yang ketiga mengenai RPP. RPP ini dibuat dengan satu halaman di mana 3 komponen harus ada di dalamnya, yaitu tujuan, kegiatan, dan penilaian. RPP ini dibuat untuk bahan refleksi guru. Gagasan tersebut sejalan dengan pilar yang pertama, kedua, dan ketiga. Karena dengan dipermudahkannya guru dalam pembuatan RPP, diharapkan guru dapat lebih fokus kepada kegiatan yang ada di dalam kelas. Gagasan yang terakhir mengenai sistem zonasi. Kemendikbud ingin membuat sebuah kebijakan yang bisa melaksanakan esensi semangat zonasi, yaitu pemerataan bagi semua murid untuk bisa mendapatkan kualitas pendidikan yang baik dengan tetap mengakomodasi perbedaan kondisi daerah, serta pemerataan kuantitas dan kualitas guru. Hal ini sejalan dengan pilar yang terakhir, yakni learning to live together. Pilar ini menanamkan kesadaran kepada peserta didik bahwa mereka adalah bagian dari kelompok masyarakat. Jadi mereka harus mampu hidup bersama. Dengan semakin beragamnya etnis di Indonesia, kita perlu menanamkan sikap untuk dapat hidup bersama. Terima kasih. Itulah penjelasan singkat mengenai analisis kebijakan Kemendikbud mengenai Merdeka Belajar berdasarkan 4 pilar pendidikan UNESCO. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.